Iluminasinya ini kalau bagian angkanya, ini setelah lu kasih UV, hilangnya cepet banget. Itu kayak orang kalau ngutang sama lu tagih tuh kurang lebih kayak gitu kecepatannya. Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini gue mau nge-review jam tangan Oris. 80 tahun mereka merayakan dibuatnya jam tangan pertama mereka, yaitu Oris 18th Anniversary Limited Edition. Tapi limited edition berapa kita juga nggak tahu, karena ini cuma dibilang limited edition. Nah, jadi jam tangan Oris ini, kalau gue boleh cerita singkat, jadi ini adalah jam tangan asli Swiss, terus dibikin sama dua orang, yang namanya itu adalah Paul Catin dan George Christian. Jadi ini merek jam tangan pocket watch pada saat itu. Jadi mereka juga ngalamin lah booming-boomingnya jam tangan pada tahun 1900 sekian. Itu booming banget, mereka bisa sampai punya 6 pabrik dan terus juga punya berapa ribu karyawan, sampai akhirnya mereka ngeluncurin jam tangan di tahun 1938. Nah, itu adalah jam tangan pertama mereka, dan ini yang gue pakai sekarang adalah jam tangan untuk merayakan 18th anniversary-nya mereka. Oris ini sempat dibeli sama AS UAG, itu adalah perusahaan yang tadinya cikal bakalnya grup Swatch setelah dia gabung sama SSIH. Nah, kemudian cerita dari jam tangan ini sebenarnya menarik, karena jam tangan ini setelah dibeli sama grup, akhirnya manajemennya kurang puas karena juga penjualannya turun, terus akhirnya manajemennya sendiri beli ke perusahaan grupnya dari Swatch Group itu. Akhirnya mereka berdiri sendiri, kemudian mereka malah balik lagi fokus untuk bikin jam tangan khusus mekanikal. Makanya mereka ada istilahnya itu high mechanical, tapi dengan harga yang terjangkau. Kemudian tahun 90-an tuh mereka udah ada beberapa lini lah, tapi fokusnya itu lebih ke aviasi, penerbangan, terus juga ada laut, kayak submariner gitu, diving, terus juga sama motorsport. Terus juga mereka juga ada bikin lah jam tangan yang kerjasama sama musik-musik jazz. Terus juga ada juga edisi Frank Sinatra. Jadi ini jam tangan yang benar-benar punya merek serius banget untuk lu jadikan pertimbangan sebagai jam tangan lu. Oke, gue masuk ke jam tangan ini. Jam tangan ini serinya panjang banget, 754, 7741, 3167, 07, 520, 58BR. Nah, ini memang nggak umum, karena kalau misalnya di Rolex atau di Patek itu kodenya sederhana. Tapi pada saat diwawancara oleh si CEO-nya, itu mereka mengatakan tiap kode itu sebenarnya ada artinya. Jadi entah stripe-nya apa, terus bentuk dari case-nya apa, bahan case-nya apa. Jadi pada saat mereka mau cari spare part tuh nggak susah. Jam tangan ini sendiri pakai movement-nya Oris, ini disebutnya Oris 754. Jadi jam tangan ini self winding. Jadi lu bisa self winding, terus juga ada automatic-nya. Jadi lu bisa lihat ada motornya di belakang. Nah, uniknya dari jam tangan ini dibuat dari bronze atau perunggu. Jadi nggak banyak jam tangan dulu pakai bronze, walaupun sekarang udah ada. Jadi mereka pakai perunggu ini buat bikin jam tangan ini kelihatan jadul. Jam tangan ini sebenarnya kalau lu lihat barunya aja memang kelihatan jadul. Jadi waktu jam tangan ini dikirim ke gua ditanya itu jam tangan baru apa enggak. Gue lihat ini jam tangan kelihatannya second, soalnya dia memang bisa bikin seolah-olah ini suatu jam yang jadul gitu. Makanya dipilih perunggu. Perunggu ini punya efek namanya efek patina. Jadi warnanya tuh akan berubah-ubah. Oleh karena itu jadinya nanti setiap jam ini menjadi unik, karena perubahan-perubahannya itu kan akan berbeda. Nah, ini yang disebut efek patina. Efek patina ini gue juga kebetulan baru tahu setelah gue dikasih tahu sama yang punya bahwa ini akan seperti itu. Kenapa jam tangan sebenarnya jarang dari perunggu? Karena ada beberapa orang kulitnya itu alergi sama perunggu. Tapi sama Oris ini dia punya cara biar yang bersentuhan sama kulit itu nggak langsung perunggunya. Nanti kita lihat back case-nya, oke? Walaupun sebenarnya akhir-akhir ini banyak beberapa jam tangan juga pakai perunggu. Mungkin ini juga agak-agak ngikutin tren, cuman kalau lu lihat warnanya, ini jam bener-bener klasik banget sih.
klasik banget. Terus kalau lu pakai kemeja, lu pakai jaket kulit, ini akan nyambung banget karena efek dari jadulnya itu berasa banget, tapi modern terus dengan movement yang masih bagus juga. Diameter dari jam tangan ini 40 mm, jadi 40 mm ini menurut gua adalah diameter yang aman untuk dipakai orang pada umumnya. Ketebalannya 12 mm, jadi nggak terlalu tebal. Lak to laknya 48 mm, jadi bisa dibilang jam tangan ini walaupun tangan lu kecil, hitungannya masih masuk. Lak to laknya cuma 20, terus nanti dia tapered gitu, makin lama makin kecil ke angka 14 mm. Case-nya itu dari perunggu. Nah, case-nya ini menarik. Jadi kalau lu lihat ya, gimana pun juga kelihatannya memang agak jadul gitu loh. Apalagi kalau lu pakai lama, perubahannya itu bakal semakin kelihatan. Nah, kristalnya ini bagian atas ini dia pakai double dome. Jadi dalam sama luarnya itu bentuknya dome. Terus ada lapisan anti reflektif di bagian dalam. Jadi ada kesan benar-benar klasik di sini. Tapi sayangnya yang atas itu sapphire, yang bawah itu mineral glass. Jadi tanggung gitu ya. Bezelnya ini coin edge, jadi nggak bisa diputar karena ini juga bukan jam tangan diving. Nah, aslinya jam tangan ini kalau nggak salah warnanya juga bukan ini, karena ini yang edisi 80 tahun. Ini banyak banget dia, ada yang dari warnanya hitam, ada juga yang dari stainless steel warnanya. Jadi pilihannya banyak. Cuman yang kita pegang ini sekarang yang edisi khususnya. Nah, bezel ini namanya coin edge. Jadi kayak pinggiran koin gitu. Nah, dialnya warna hijaunya ini, dia bisa milih cari warna hijau yang benar-benar nggak fresh gitu, tapi lebih kalem, warnanya agak-agak hangat. Terus juga penunjuk jamnya itu segitiga juga warna hijau. Jadi ini didominasi warna perunggu sama hijau gitu. Tulisannya juga putih. Ya, handnya ini disebutnya cathedral hand. Di sini belum ada dial window, tapi dia adanya jarum penunjuk. Jadi jarum keempat penunjuk tanggal. Nah, ini menarik banget karena ujungnya itu kayak ada sabit warna merah. Pas di posisi sesuai sama tanggal. Artinya hampir 2 bulan sekali lo harus setting. Karena ini angkanya sampai 31. Oke. Luminasi dari jam tangan ini menurut gua luminasinya ini kalau bagian angkanya ini setelah lu kasih UV hilangnya cepet banget. Itu kayak orang kalau ngutang sama lu tagih tuh kurang lebih kayak gitu kecepatannya. Movementnya Oris 754, jadi sebenarnya ini base-nya dari Sellita SW201. Nah, plus minusnya ini sebenarnya akurasinya 20 detik, yang which is oke banget karena levelnya juga hanya belasan juta, nggak sampai seperti Rolex. Dia bisa self winding, terus juga dia automatic, ada 26 jewel, terus vibrationnya ini termasuk banyak, 28.800, artinya itu ada 8 klik per detik. Jadi gerakannya kalau lu perhatiin ini cukup halus nih. Hebat movement seperti itu. Gimana pun juga hebatnya, dia punya water resistant 5 bar ya. Ini jam juga nggak harus buat lu kenain air sih, karena juga strapnya itu juga dari kulit, jadi memang ini bukan jam untuk itu. Luminasinya juga nggak terlalu bagus di bagian angka, tapi di bagian jarum masih lumayan. Ya karena memang itu sebenarnya syarat buat jam tangan diving, bukan buat jam tangan pada umumnya. Power reserve-nya itu 38 jam, strapnya ini kulit yang sebenarnya gue lebih suka crocodile strap dibandingkan yang polos gini. Cuman entah kenapa kalau misalnya di jam tangan ini kayaknya dia bisa pas gitu sama warna dari perunggunya, terus juga bentuk dari jam tangannya, warna dialnya. Justru kalau misalnya lu ganti sama crocodile strap, kayaknya malah nggak terlalu cocok. Jadi ini pas banget. Dilengkapin sama buckle. Jadi buckle-nya ini juga kecil banget. Ini bagiannya ditulisnya sih standarnya 14 mm, tapi kalau gue ukur nih 15 mm. Sederhana banget. Nah, kalau yang menarik adalah bagian belakangnya
Lu mau ganti strap gampang. Kenapa? Karena dia pakai quick release spring bar. Nah, ini juga sebenarnya menurut gue nilai plus banget, jadi nggak perlu lu korek-korek. Karena bagian antara lugnya sama strapnya itu nggak ada celah. Jadi dia pakai quick release spring bar. Nah, ini satu detail yang sangat gua hargai karena sangat memikirkan bagaimana cara menggunakannya. Apakah jam tangan ini bagus? Menurut gue jam tangan ini bisa lu pakai untuk event apa aja. Lu mau pakai buat kerja bisa, terus lu mau pakai buat formal bisa, lu mau pakai buat jalan-jalan juga bisa. Karena ini benar-benar jam yang versatile lah. Tapi tentunya lu nggak bisa pakai buat olahraga ya. Gue pribadi sebenarnya nggak suka kalau jam strap dari kulit, karena gue berkeringat dan dia akan cenderung bau dan gampang rusak. Tapi kalau lu pakai ini buat sekali-kali sih, menurut gue oke banget. Nah, yang menarik dari angka-angka dari dialnya ini kalau lu lihat dialnya ini ada tulisan Oris, sederhana banget, dia nggak ada logo dan lain-lainnya. Terus ada tulisan Big Crown Automatic, karena ini memang jam tangan Big Crown. Jangan lupa, di angka 6 itu ada tulisan Swiss Made. Nah, ini penting banget nih. Uniknya, angka 4-nya itu nggak kotak gitu loh. Dia bulat, nggak lurus-lurus banget. Nah, ini satu ciri khas yang menurut gue sangat menarik. Nah, bagian belakang, tadi gue bilang, ini back case-nya ini juga mereka buat dari stainless steel. Nah, jadi buat yang alergi terhadap perunggu, lu nggak perlu takut. Dan kalau lu lihat dalamnya, ini kita kelihatan banget mesinnya, dan mesinnya itu ada rotornya warna merah. Tulisannya Swiss Made Oris High Mac. Jadi ini adalah movementnya mereka, kebanggaannya mereka. Mereka mau menjadikannya itu sebagai ciri khas. Kalau tadi kita lihat strap belakangnya, ingat nomor seri tadi tuh ada angka 075258. Nah, itu sebenarnya kode dari strapnya. Jadi mereka nggak akan bingung gitu kalau misalnya harus ganti dan lain-lain. Terus ada tulisan Cuir Veritable. Nah, Cuir Veritable ini bahasa Prancis kalau gua nggak salah. Ini artinya adalah kulit asli atau genuine leather. Nah, kalau lu lihat dari case belakangnya, ini ada kode-kode nih, sapphire crystal, terus ada tulisan Oris Swiss 774131. Ini kayaknya kode dari movement-nya gua rasa. Terus ada tulisan bronze case stainless steel back case WR5 bar 50 meter. Buat lu yang suka koleksi barang-barang anniversary atau barang-barang khusus, Oris ini boleh lu pertimbangkan juga sih. Jadi ini adalah jam tangan punya kualitas bagus. Ingat, ini jam tangan real watch for real people. Jadi kalau memang lu benar-benar suka kualitas dan punya budget yang tidak sampai mewah-mewah banget, ini adalah jam tangan yang cocok buat lo, karena jam tangan ini harganya kira-kira belasan juta. Kalau gue lihat di website luar malah 20-an juta ini. Terus juga kalau lo suka ganti-ganti strap, ini juga dia punya quick release. Jadi ini jam tangan cocok buat umur juga, menurut gue untuk umur-umur orang kerja ini cocok banget. Jadi sekian aja review gue terhadap jam tangan ini, Oris 18th Anniversary. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Terima kasih.